Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma syrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini diringankan langkahnya untuk rawuh dalam kajian sore hari ini. Dari judulnya aja sudah ini aneh gitu ya. Ini pakai judul kok sidik jari kemenangan. Memang judulnya itu diambil dari salah satu tulisan Ipo Santoso. Tapi isinya beda. Biar menarik saja. Kayaknya sama itu. Itu sama judulnya saja, tapi beda isinya. Tentunya sesuai dengan apa yang kita pahami oleh kita semua. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengira bahwa hadirnya dalam sebuah kajian yang paling pokok itu adalah isinya. Padahal bukan itu. Isi materinya biasa saja. Itu bisa membaca buku sendiri. Tapi kerahuan panjenengan itu yang paling berharga di sisi Allah. Sejak keluar man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sejak keluar dari rumah, sejak langkah pertama. Nggak tahu ini sudah berapa langkah itu ya. Apalagi muter-muter, apalagi kesesat, kena macet dan lain sebagainya. Ada apalagi kancilan dan lain sebagainya. Itu tambah. Padahal sejak langkah pertama itu dihitung fi sabilillah. Sebagaimana mereka yang berada di jalan Allah. Semakin bulat, semakin muter, semakin jauh, fisabilillahnya semakin lama. Jadi kalau Bapak Ibu itu pengen dicatat fisabilillah itu tambah lama, sebenarnya gampang, nginep. Nginep di sini itu sudah dihitung fisabilillah tambah lama itu. Ngaji kok enggak pulang-pulang. Karena ketemu hadis Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi
hatta yarji'a. Adapun tambah faham, tambah ngerti, tambah ilmu, itu tambahannya saja. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah itu orangnya baik, indikator orang itu disebut baik, maka dia itu akan dibawa sebuah proses, dimudahkan, ditapakkan, dilangkahkan menuju faham terhadap agamanya. Semakin hari semakin ngerti. Oh ternyata ini maknanya ini, ternyata maksudnya begini. Makin hari makin tambah faham. Ini karena sudah waktunya sore, kita akan lihat sidik jari kemenangan. Coba dilihat slide yang pertama. Agar kita bisa memahami maksudnya apa. Sudah judulnya aja, cara setiap orang itu berbeda. Saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu membaca ini ada sebuah kelonggaran, kelapangan. Ternyata dari cara tilawah saja sudah berbeda. Ada yang tilawahnya 10 juz, ada yang tilawahnya 5 juz, ada yang 1 juz karena one day one juz. Ada yang 1 lembar, ada yang tilawahnya tidak sama sekali. Kok beda-beda ya? Cara menghafalnya juga beda. Sehingga tidak perlu anaknya dimarahi. Kamu didaftarkan jadi penghafal Quran, kenapa enggak hafal-hafal? Disuruh menghafal, pengennya 30 juz, dia malah hafal 40 juz. Berarti kan over. Ini yang 10 juz yang dihafal juz mana? Ya juz jambu, juz alpukat, tambah banyak. Jadi menghafalnya itu beda-beda. Ada yang lewat mendengar, ada yang lewat Al-Quran berwarna, ada yang mantapnya itu kalau Qurannya itu gede gitu. Mantap makplek gitu, mantep. Cara belajarnya juga beda. Bapaknya itu ngasih tahu kepada anaknya, kamu itu kalau sudah usia sekian itu harusnya sudah kuliah. Dulu bapak itu usia sekian kuliah, masing-masing beda. Ada yang usia 17 itu masih kuliah. Ada yang 17 sudah kerja. Ada yang usia 17 sudah momong anak. Beda. Begitu pula cara kehidupannya juga beda. Ada yang ba'da subuh itu ada yang mapan tidur lagi. Ada yang ba'da subuh itu baca zikir pagi. Ada yang ba'da subuh itu buka maksurat. Ada yang ba'da subuh itu mutar tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai 4.000 kali. Masing-masing beda. Lah, perbedaan satu orang dengan satu orang yang lain itu ibarat sidik jari. Enggak pernah sama. Sehingga agar kita itu bisa memaklumi, bisa mafhum, bisa ngerti. Oh ternyata anak saya beda. Ternyata ibu saya beda. Begitu pula cara ibadahnya nanti ketemu Ramadan beda-beda. Ada yang senengnya itu iktikaf terus. Ada yang senengnya tilawah terus. Ada yang senengnya itu adalah memberikan buka puasa terus. Ada yang senengnya itu baca istighfar terus.
silahkan. Selama itu kebaikan, ada dasarnya beda-beda, itu tidak ada masalah. Perbedaan yang ada pada umatku itu betul-betul akan menjadi rahmat. Karena tahu sekalipun beda-beda, itu hadisnya jelas, itu dalilnya jelas, maka mengikutinya jelas. Hanya perbedaan begitu saja. Jadi yang pernah ngaji, pernah mendengar, pernah membaca, walaupun cuma 1 kali saja, hafal ya enggak. Tapi sudah ngerti, saya pernah ngaji nih, maksudnya ini. Itu sudah bisa menjadi sebuah pijakan, menjadi sebuah landasan. Sehingga cara orang itu berbeda-beda, maka cara berhasilnya juga beda-beda. Mereka yang merasa jadi ustadz berhasil, belum tentu ketika dia itu dirubah jadi tukang kayu terus berhasil, itu belum tentu. Yang berhasil dagang belum tentu, kalau berubah profesi yang lain berhasil. Habis dagang tiba-tiba dia itu ternak ikan, itu belum tentu berhasil. Malah yang berhasil itu adalah ikannya habis semua karena dimakan ular, habis. Dia biasa jualan mie ayam, terus jualan jagung, ya habis karena dikasih-kasihkan. Enggak dijual tapi dikasih-kasihkan. Cara orang-orang itu berbeda. Maka kita maklumi, kita mafhumi, kita bisa lapang, kita menerima segala perubahan, segala perbedaan setiap orang yang beda-beda. Harapannya ini nanti kesimpulannya ini. Nanti ketemu bulan Ramadan kok beda dengan Nizabisa. Tidak ada masalah. Loh, di Nizabisa itu one day, one khatam. 1 hari 1 kali khatam. Ini harus ikut-ikutan one day, one khatam. Sementara dia baru ikut one day, one juz. Sehari 1 juz. Tapi sodakohnya 1 hari 1 juta. Ya sudah enggak apa-apa. Enggak bisa one day, one khatam. Tapi bisa one day 1 juz. Apa itu 1 juta? Enggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah sodakohnya tidak, tilawahnya tidak, yang lain juga tidak, semuanya tidak. Ini rombongan tidak. Itu berbahaya. Mari kita lihat slide yang kedua. Khawatirnya nanti tahu-tahu sudah maghrib gitu ya. Langkah untuk maju. Bagaimana caranya biar tidak ada istilah jalan di tempat itu ya. Caranya agar kita itu bisa maju, yang pertama syukuri segala kelebihan. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu punya selembar kertas putih dengan sebuah pena, itu mulai menuliskan kelebihan-kelebihan diri. Saya itu kelebihannya 1, kelebihannya 2, kelebihannya 3. Nanti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Enggak sama, kayak jari, ini beda-beda. Kelebihannya luar biasa. Dalam sebuah universitas, bukan universitas biasa, ini universitas luar negeri. Julukannya aja sudah Harvard. Malah nyebutnya susah, saya aja keliru-keliru. Itu disampaikan sebuah ceramah yang datangnya itu terakhir. Beliau menyampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak pernah berusaha menuliskan sidik jari keinginan kita, harapan kita, capaian kita. Coba tuliskan masing-masing walaupun itu sekedar harapan, walaupun yang lihat itu kesannya itu ngoyo woro. Agar bisa itu disamakan.
Jangan-jangan keinginan bapak beda dengan keinginan ibu. Jangan-jangan keinginan dia beda dengan keinginan ibunya. Keinginan pasangan itu belum tentu sama. Keinginan anak belum tentu sama dengan keinginan orang tua. Itu kalau disamakan, satu keluarga saja itu hasilnya luar biasa. Semakin tambah banyak yang mendoakan, tambah ridhonya. Bagaimanapun hadis itu tidak bisa dirubah. Ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu termasuk ridhonya orang tua. Maka cara yang simpel sederhana adalah bagaimana membuat keinginan kita sama dengan keinginan orang tua. Jangan-jangan orang tua itu enggak suka rumah kecil. Jangan-jangan orang tua itu enggak suka mobil kecil. Jangan-jangan orang tua itu belum suka kalau keluarganya keluarga kecil. Maka harus berubah. Pengennya apa, capaiannya apa, nanti hasilnya akan luar biasa. Maklumi segala kekurangan kalau sudah dilihat. Ini ada kekurangan, dimaklumi. Disadari, memang orang itu beda-beda. Ada yang kuatnya itu adalah tilawah. Ada yang kuatnya itu adalah sodakoh. Ada yang kuatnya itu adalah qiyamul lail. Orang yang sangat kuat tilawah itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana tidak di rumahnya sendiri saja. Itu sudah khatam 4.000 kali. Itu rumahnya sendiri, belum di masjid, belum di musolanya, belum di pasarnya dan lain sebagainya. Sepertinya itu hebat banget. Tapi begitu ketemu Imam Abu Hanifah, itu jadi beda lagi. Imam Abu Hanifah itu dikenal dengan 40 tahun. 40 tahun itu sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Berarti selama 40 tahun tidak pernah tidur malam. Kapan tidurnya? Ba'da zuhur sampai asar. Kalau tidur siang cuma sehari 2 hari kuat. Si tidur siang kok 40 tahun itu kan lempoh gitu. Begadang kok selama 40 tahun. Tapi ini prestasinya, hasilnya adalah ilmunya luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah syukuri segala nikmat. Apapun yang datang, apapun yang dihadirkan itu bukan kebetulan. Tapi itu adalah pilihan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu itu enggak suka. Boleh jadi itu belum srek, boleh jadi itu belum seneng, boleh jadi itu jengkel. Boleh jadi itu masih gonduk, masih ndak nek, masih nek hatinya gitu loh. Tapi Allah menciptakan di dalamnya itu ada kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu tapi Allah itu tahu. Jadi dia berusaha untuk ridho dengan segala pilihan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempatnya, setiap nikmat itu ada amanah syukurnya. Baik amanah syukur dengan ungkapan lisan, amanah syukur dengan ungkapan perbuatan, amanah syukur dengan sikap-sikap yang harus dilakukan, semuanya membutuhkan syukur. Maka setiap ada nikmat itu mesti ada amanahnya. Jangan mengira banyak nikmat itu enak, banyak nikmat itu banyak amanahnya. Kalau kita itu bisa amanah dengan nikmat Allah ini luar biasa. Saya ketemu dengan seorang mbah-mbah usianya 80 tahunan lebih.
usahanya cuma jualan tape. Tapi kelihatan sehat, bergas. Saya tanya, rahasianya apa Mbah? Setiap kami bangun tidur, saya itu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih kula diparingi bergas, kula diparingi beras, kula diparingi saged punten pundi-pundi. Rasa syukur dia terhadap nikmat demi nikmat itu diungkapkan dan ternyata itu senang banget. Itu menambah sehat demi kesehatan yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, nanti kalau ada yang ketinggalan tinggal ngelihat aja di drive Google itu ya. Atau langsung menghubungi bagian media. Ada kendaraan yang terbaik. Kendaraan terbaik itu bukan mobil. Kendaraan terbaik itu bukan kendaraan motor. Kendaraan yang terbaik itu bukan kendaraan Beat. Tapi kendaraan yang terbaik itu adalah syukur. Apabila ditemui dalam kenikmatan, syukur. Pokoknya tiap hari dia itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejadiannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kok belum tumbuh tanamannya alhamdulillah. Tempat lain itu sudah banjir. Alhamdulillah masih bisa menanam. Tempat lain itu gempa. Alhamdulillah masih diberikan sehat. Tempat yang lain itu banyak yang sakit. Banyak yang terkena penyakit dan terkena sakit. Alhamdulillah. Kendaraan yang pertama itu adalah syukur. Kenapa syukur itu disebut pertama, kok enggak sabar dulu? Karena kendaraan yang kedua itu adalah sabar. Karena syukur jauh lebih sulit daripada sabar. Maka wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang mampu mendidik diri, menggiring dirinya untuk tetap bersyukur. Dalam setiap keadaan dia itu bersyukur. Kondisinya ada alhamdulillah, kondisinya itu adalah seperti apapun dia itu bisa alhamdulillah, bisa bersyukur, bisa memuji kepada Allah. Tapi kalau sabar, kalau memang adanya begitu, kalau enggak sabar mau apa? Akhirnya sabarnya itu lebih banyak ya terpaksa. Mau tidak mau dia itu ya harus bersabar. Memang ono ning ngene iki kok adanya kayak gini kok. Tapi dua-duanya itu adalah kendaraan yang luar biasa. Kendaraan syukur dan kendaraan sabar. Kalau mau dicari akan ketemu semua alasan untuk bersyukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Setiap ketemu dengan peristiwa keadaan ini alasan untuk bersyukurnya banyak. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah mendung. Alhamdulillah bisa ngaji. Banyak yang sudah berada di tempat rantau itu nggak bisa ngaji. Alhamdulillah temennya banyak. Ada yang pengajian itu bertahun-tahun yang datang cuma 10. Alhamdulillah ini kok banyak. Bapak Ibu pernah ngitung kursinya enggak? Lo ngitung orangnya itu sok pindah-pindah. Ada yang di belakang, ada yang depan, ada yang tengah. Gitu. Yang enggak pindah-pindah itu kursinya. Makanya tak tanya, pernah ngitung kursi enggak? Yang kursi biru aja. Tapi walaupun tidak ngitung, saya tahu jumlahnya kursi. 600. Loh kok tahu? Lah yang beli kan gampang. Tanya aja sama yang beli. Yang beli siapa? Belinya berapa? Awalnya 400. Terus masih kurang, tambah 200. Ya sudah 600. Ini mau dibesarkan lagi. Yang insya Allah itu kapasitasnya bertambah
harapannya bukan 600 lagi tapi bisa sampai 1000. Ini bisa maju sampai sini. Jadi rame, jadi ngajinya itu lebih rame gitu ya. Ikhtiarnya tempatnya yang diluaskan. Masalah jamaknya tambah atau tidak, wallahu a'lam. Wadine sudah diluaskan, jamaknya enggak tambah ya wis gitu loh. Daripada jamaahnya itu ditambah tapi tempatnya enggak diluaskan, itu malah repot. Kemudian selanjutnya adalah slide yang keempat. Hidup kita ini adalah unik. Itu kalau diperhatikan, diteliti, kok beda-beda, kok aneh-aneh. Ada banyak cara untuk bahagia. Ini tidak ada kesempatan untuk bertanya satu orang ke satu orangnya. Kalau bertanya, bagaimana panjenengan bahagia? Yo, pokoknya saya itu sampai tempat pengajian bahagia. Saya itu kalau pergi bersama istri, guyang, guyu, bahagia. Saya kalau bisa merasakan kenikmatan hidup, itu rasanya bahagia. Saya kalau bisa melihat anak-anak itu bahagia. Saya itu kalau melihat cucu bahagia. Saya itu kalau sudah ngasih makan ayam, ngasih makan ikan bahagia. Terus sepele banget gitu. Nah bahagianya memang beda-beda kok. Ada yang sudah dikasih uang juga enggak bahagia, sudah dikasih makan juga enggak bahagia. Banyak tipe dan karakter orang. Sebenarnya sidik jari itu untuk mengetahui tipe orang. Tapi bukan tempat ini yang akan membahas dan akan mengkajinya. Nanti kalau tempat lain saja atau waktu lain saja. Jadi tahu ini tuh tipenya ini sukanya itu jalan-jalan. Ini sukanya kalau dia itu kalau kuliner. Dia itu sukanya kalau anjang sana, anjang sini dan lain sebagainya. Banyak tipe dan karakternya beda-beda. Ini adalah uniknya. Kalau sudah ketemu dengan yang tipe E itu beda. Ketemu dengan yang tipe B beda. Kalau kami mendefinisikan dengan huruf saja paling gampang itu. Ada yang tipenya A, ada yang tipenya B, ada yang tipenya C, ada yang tipenya D, ada yang tipenya E. Itu di waktu yang lain bahasnya. Itu pendekatan kita untuk konseling. Ini orang ini kok enggak lunas-lunas hutangnya kenapa? Wong tipenya E. Kalau tipe E itu sulit lunas. Lah kok bisa? Lah bagaimana tidak? Pengennya itu pengen jalan-jalan aja. Pengennya itu belanja saja. Pengennya itu adalah keluar uang. Nanti kalau punya uang pengennya mengeluarkan uang. Jadi sulit dikontrol. Kemudian banyak cara menikmati ibadah. Ada yang dengan membaca Al-Quran sehalaman demi sehalaman itu sudah menikmati. Ada yang baru bisa menikmati itu kalau sudah dapat 1 juz. Ada yang baru bisa menikmati kalau dapat 5 juz. Ada yang baru bisa menikmati kalau dia itu sudah ketiduran sambil membaca Quran ketiduran. Ada yang menikmati ibadahnya itu bukan baca Quran. Kalau tangannya itu muter tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia baru bisa menikmati. Ada yang menikmatinya kalau sudah sholat. Jadi sudah dikasih Quran, sudah dikasih tasbih, tapi belum dia puas. Tapi kalau sudah dia sholat 2 rakaat puas. Sudah sholat 4 rakaat puas. Ada yang kepuasan dirinya
dalam soalan ibadah kalau sudah memberikan sedekah kepada orang lain. Masing-masing beda, tidak ada masalah. Mau pilih yang mana nggak ada masalah. Yang penting itu adalah ibadah. Maka tuftahul ibadatu kama tuftahul arzak. Itu bahasa Arabnya. Dibukakan pintu-pintu ibadah, kesempatan ibadah, kemudahan ibadah. Itu sebagaimana dibukakan pintu-pintu kesempatan untuk mendapatkan rezeki. Itu makanya ada orang kok saya itu sukanya puasa, saya itu sukanya itu sedekah, saya itu sukanya tilawah, saya itu sukanya sholat, saya itu sukanya kalau silaturahim, saya itu sukanya kalau membuka kebaikan demi kebaikan menolong orang lain. Masing-masing kita adalah unik. Tinggal dipilih mana, asalkan pintu-pintu kebaikan dalilnya jelas, rujukannya jelas, kita menjadi sosok-sosok khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling dirasakan manfaat bagi manusia yang lain. Ada yang dirasakan manfaat itu karena uangnya. Ada yang dirasakan manfaat karena pertolongannya. Ada yang dirasakan manfaat itu karena ilmunya. Ada yang dirasakan manfaat karena keberadaannya. Masing-masing beda. Masing-masing adalah unik. Coba kita lihat yang selanjutnya agar kita lebih lengkap mendapatkan tambahnya. Corak dan keahliannya berbeda. Di dalam surat Al-Isra itu ayat 84. Ada enggak? Karena enggak bawa Quran jadi enggak tahu. Tapi itu surat Al-Isra ayat 84. Walaupun tidak tertulis. Kullu ya'malu ala syakilatih. Semuanya itu beramal sesuai dengan keahliannya. Sementara Allah itu tahu man huwa ahda sabila. Jalan petunjuknya itu di mana itu tahu. Bahkan menjadi beda-beda. Syakilatih. Wajahnya itu tidak ada yang berbeda. Saya itu punya anak kembar ya. Tak pikir itu mirip atau sama gitu loh. Wong sudah kembar kok. Sejak lahir 2 tahun yang lalu. Ternyata itu kok enggak sama. Beda kok. Yang sering dilihat Bapak Ibu sekalian itu ya. Yang unal-unul sana sini itu loh. Yang kecil itu loh. Itu kayaknya sama, itu beda. Padahal itu jaraknya cuma 30 menit. Saya sering ditanya niku jaraknya pinten tahun Ustaz. Kok pinten tahun? Wong 30 menit kok. Nah, maka namanya dibuat agak mendekati. Yang satu namanya Hasan, yang satu namanya Husain. Biar dekat itu cuma jaraknya 30 menit. Nah itu kakaknya yang mana? Ya terserah manggilnya. Loh cuma 30 menit kok. Katanya yang lahir duluan namanya itu kakak. Tapi ada lagi yang punya pendapat kalaupun lahir duluan tapi yang lahir terakhir itu dipanggil kakak dan lain sebagainya. Ya terserahlah. Walaupun kembar itu sudah beda. Karakternya beda. Uniknya beda, kebiasaan beda, yang disukai juga beda. Jadi corak dan keahliannya itu beda. Sekalipun itu adalah anak yang lahirnya kembar. Kalau Husain itu paling senang kalau ketemu dengan santri putra. Tapi kalau Hasan senangnya dengan santri putri. Ya beda-beda. Maka betah. Kalau diajak ke santri putri itu Hasan itu paling betah.
Tapi kalau Husain paling senang kalau diajak jalan-jalan ke santri putra. Masing-masing itu beda-beda. Sudah punya kebiasaan yang beda-beda. Coba kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Coba dilihatkan Mas. Ya. Semisal sidik jari, tidak ada yang sama. Sepintas nampak sama. Cuma iya, bentuknya kayak jempol, kayak jari telunjuk. Tapi tidak ada yang sama. Gerakan apa tuh? Putaran yang ada di dalamnya itu beda-beda. Sukses dengan keahlian dan waktu masing-masing. Jadi jangan dipaksa. Kamu harus sukses usia 21 tahun. Nak, kamu harus nikah pada usia 22 tahun. Loh kok jangankan anak-anak, bapak-bapaknya aja beda. Kalau ditanya panjenengan nikahnya umur berapa Bapak? Nanti kan beda-beda, ada yang 22, ada yang 24, ada yang 30 tahun. Lah itu bablas ini. Ini Joko tua. Kok beda sendiri? Itu bukan berarti tidak sukses. Ya memang suksesnya usia 30 tahun. Berhasilnya usia 24 tahun. Dimaklumi saja. Memang dia menempuh dan jalannya begitu. Masing-masing ada kelebihan, ada keutamaan, ya terserah Allah ngasih rezekinya seperti itu. Dengan doa dan cara yang berbeda. Ada anak yang berdoa sehari itu 10 doa. Tapi juga ada seorang anak yang berdoanya itu sehari 30 doa. Mereka yang berdoa lebih banyak, suksesnya lebih cepat daripada yang sedikit. Mereka yang ibadahnya lebih banyak, suksesnya juga lebih cepat. Kami biasa menyuruh anak-anak, yuk tilawah, yuk tilawah, yuk tilawah. Bapak Ibu tilawah. Karena kami sudah memulai sejak 21 tahun yang lalu. Bahkan sebelum menikah itu sudah memulai dengan tilawah 5 juz. Sudah membiasakan. Lah hasilnya apa Ustaz? Ya hasilnya kami berdiri di depan antum, di depan panjenengan semua. Kan bedanya begitu. Kalau jenengannya sudah tilawah dulu, jenengan yang berdiri di depan sini. Ternyata beda. Yang kami rasakan luar biasa. Biasanya kami kalau kajian itu cerita. Apa yang Allah berikan itu luar biasa dengan tilawah 5 juz itu ya. Jadi kalau pergi ke Baitullah itu sudah mungkin 15 kali lebih ya, mungkin 20 kalian lebih. Haji itu sudah ditawari 3 kali lebih. Selebihnya kami nggak mau haji lagi gitu loh. Sudah 2 kali aja sudah cukup, kasihan yang lain ngantri gitu. 2 kali saja sudah luar biasa kok. Nikmati dan syukuri keunikan dan kelebihan masing-masing. Agar seseorang itu nikmat syukurnya itu berlebih, nikmat syukurnya itu bisa dijaga, dirawat, sehingga dengan nikmat syukurnya itu nikmat bertambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dan pinter bagaimana caranya untuk bisa menggunakan rasa syukur, la azidannakum, betul-betul kami akan tambahkan nikmat itu. Semakin bertambah nikmat itu, semakin bertambah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, coba slide selanjutnya. Tempat minumnya masing-masing. Ini sudah ketemu dengan ayat ya. Kalau di dalam bukunya enggak ada ayatnya ini. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar.
Fang fajarat min huthnata asrota aina qad alima kullu unasi mashrabahum kulu wasrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Pada kejadian umat Nabiullah Musa, batu itu dipukul. Dan ketika dipukul itu munculnya adalah 12 mata air. Bahwa masing-masing itu mengikuti mata air tanpa keliru. Agar semuanya bisa mengetahui bahwa masing-masing itu sudah disiapkan tempat minumnya. Kalau urusan minum saja itu sudah diurusi. Loh kok ini ngerepoti urusan rezeki gitu loh. Kalau urusan minum aja itu sudah jelas. Enggak keliru, gelasnya itu enggak keliru. Tempat keluarnya itu enggak akan keliru-keliru. Apalagi ini jodohnya keliru, rezekinya keliru. Enggak mungkin. Sudah aturannya itu sudah sedemikian rapi. Maka sebagaimana yang kami sampaikan. Tidak ada daun yang jatuh di malam yang gelap. Kecepatan jatuhnya berapa? Itu Allah tahu. Muter berapa kali? Allah tahu. Jatuhnya pada posisi seperti apa? Allah tahu. Terus berada nanti menghadap kemana daun itu Allah tahu. Bagaimana mungkin urusan jatuhnya daun itu Allah tahu, ngerti, rapi, detail. Sementara urusan hambanya itu terbengkalai. Yang maha ngerti, al-alimu yang maha tahu, jauh lebih mengerti tentang segala urusan. Sehingga ini sudah selesai, secara materi sudah selesai. Kalau saya sudah tanda-tanda selesai ya selesai. Nah ya kan alhamdulillah berarti selesai. Kalau sudah ketemu alhamdulillah selesai. Ya kesimpulan akhirnya masrobahum tempat minumnya masing-masing. Tempat rezekinya, tempat bahagianya, tempat ngumpulnya masing-masing itu beda. Kalau urusan minum aja itu dibahas bahwa semuanya tidak akan sama, masing-masing itu berbeda. Maka tempat rezekinya juga beda, tempat suksesnya beda. Biarkan sukses sesuai dengan waktunya. Tidak perlu kemudian nunggui kamu harus sukses ketika usia 20 tahun. Kamu harus sukses ketika usia 25 tahun. Mereka yang sedang menunggu jodohnya, para jomblo dan lain sebagainya. Pokoknya kamu harus menikah usia 21 tahun. Harus sudah nimang-nimang putranya ketika usia 24 tahun. Siapa yang ngomong? Sukses sesuai dengan sendiri-sendiri. Rezekinya sendiri-sendiri tidak akan tertukar yang sudah tertakar. Rezeki dan pemberian Allah itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar dalam kehidupan kita sekalian. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Sehingga kita bisa memilih kebaikan, memilih ibadah, memilih doa yang coraknya itu banyak. Ada yang sebenarnya disebutkan itu doanya itu belum cocok. Aku kok enggak cocok dengan doanya. Ya sudah ganti aja. Saya kok enggak cocok dengan ibadahnya. Ya sudah pakai ibadah yang lain saja. Yang masih diperintahkan oleh Allah ataupun ada hadisnya. Yang penting ibadahnya itu jelas-jelas mengarah kepada dalil-dalil yang sudah ada. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita tutup majelis kita dengan bersama-sama menata hati kita, menata pikiran kita, menata lisan kita, kita panjatkan doa-doa yang terbaik di waktu yang mustajab ini. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan urusan. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa agnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu ya Allah, sehingga tidak butuh kepada selainmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah kesulitan demi kesulitan kami. Ya Allah, selesaikan problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.